dimanfaatin di situ. Skalanya berapa tuh kalau nelayan bom budidaya yang kecil-kecil di tambak-tambak yang kecil tuh gimana tuh? Rumpon aja suruh PNBP kok. Serius Besar gak Kang? Nggak tahu, coba deh lihat peraturannya deh. Orang nempatin rumpon aja harus PNBP. Memang KKP dalam penyusunan rencana tata ruang laut ataupun RZPP 3K mencoba sih kemudian mengundang berbagai stakeholder. Jadi si blok-blok migas itu udah masuk sih sebetulnya gitu ya. Nah walaupun di blok migas itu masih boleh perikanan, boleh apa, tapi proses existingnya sudah mereka plot sebagai migas gitu ya. Gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, ya bayangin aja investor sudah beli sekian perjanjian, pas mereka masuk loh, kok ini konservasi nggak boleh, kok ini ada ini, kok ini ada ini, kok saya harus ngurus lagi ini, ngurus lagi itu. Misalkan yang di darat ini, mereka mau di kawasan lindung migas, itu diperbolehkan. Kalau migas di kawasan lindung boleh. Migas di kawasan lindung boleh? Dengan skema izin pinjam pakai kawasan hutan misalkan gitu. Nah, mereka pertama ngurus PKKPRL, bayar PNBP. Nah, ketika mereka masuk, mereka harus kemudian ngurus IPPKH juga yang bayar juga. Kayaknya gitu ya, saya juga bayarnya legal kan? Berarti legal, kan karena itu kan dua kali ya. Iya. Padahal secara prinsip KKKS itu ya gini. Ya karena kementeriannya kan berbeda, Kementerian Kelautan dengan SDM. Nah, jadi gini kan, itu migas itu kan si pemerintah bekerja sama dengan pihak luar untuk kemudian pihak luar ini bisa mengeksploitasi sumber daya migasnya. Itu kan kemudian dengan perjanjian bahwa nanti ada bagi hasil tapi buat kami berapa, buat Anda berapa. Itu kan sebetulnya kemudian pemerintah minta tolong ke si perusahaan migas dari manapun untuk mengambilkan sumber dayanya. Nah, secara ini kan sebenarnya itu kan pekerjaan pemerintah juga kan, si migas-migas ini. Tapi kemudian kok dihadapkan ke peraturan-peraturan pemerintah yang lainnya. Memang akhirnya SK Migas bilang ya ini sebetulnya keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan, bayar PNBP masuk ke negara, ya negara juga yang kemudian mengganti ke si perusahaan migasnya itu karena misalkan cost recovery atau segala macam gitu. Ya itulah yang terjadi. Nah si SK Migas sekarang sedang mengupayakan bahwa si KKKS Migas ini adalah sebagai bagian dari operatornya pemerintah atau pekerjaannya pemerintah. Karena beda Mas Nurdin, kalau dia pemerintah, dianggap sebagai pemerintah, itu tidak ada PNBP. Tidak ada PNBP. Untuk pekerjaan-pekerjaan pemerintah, misalkan dinas mana atau kementerian mana punya aktivitas apa di satu wilayah, diajukan PKKPRL-nya, tapi tanpa ada PNBP. Kayak kita ya, kita punya PKPRL di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu misalkan, kita sebagai perguruan tinggi atau di bawah Kemenristek, Dikti ya. Nah seperti itu, kita kan nggak bayar kan? Kita nggak bayar. Ya karena setahu saya kan kalau laut itu kan banyak kepentingan, misalkan dia blok itu kan bisa jadi di situ lewat alur kapal. Nah begitu-begitu kan. Nah kalau satu blok itu memang jadi aktivitasnya macam-macam. Bisa jadi macam-macam. Dan migas juga sebetulnya tidak ngambil terlalu banyak area kok, cuma satu platform, jalur pipa juga di dalam sedimen kan ditanam segala macam gitu, kabel segala macam. Mereka cuma butuh area satu, kemudian ada radius 500 meternya kan. Itu kalau dihitung-hitungannya sekitar 78,5 hektar tuh si area untuk dibanding luas laut kita kan. Ya maksudnya nelayan pun masih bisa nyari ke tempat lain sebetulnya gitu. Nah, cuma kemudian aktivitas lain itu ya kemudian bagaimana kan seharusnya kan. Saling memanfaatkan. Udah ada aturannya kok di perhubungan, jika ada bangunan di laut nanti dilaporkan ke Peta Laut Indonesia untuk diperbarui sehingga jalur pelayarannya kan bergeser atau berbelok segala macam kan gitu. Udah ada mekanismenya gitu sebetulnya. Tapi ya seperti itulah gitu. Perlu koordinasi sebetulnya. Jadi jangan investor tuh datang, wah ini kok saya coba kebagian satu titik doang. Gitu. Ini udah nggak boleh, ini udah dimiliki orang lain, ini udah di ini. Jadi agak nggak nyambung ya memang antara SDM dengan perencanaan ruang lainnya gitu. Apalagi sekarang di darat nih, ada namanya PIPIB ya,
Peta indikatif penundaan pemberian izin baru. Jadi itu komitmen pemerintah untuk daerah-daerah lindung, terutama gambut, dalam konteks bahwa dia untuk serapan karbon. Jadi jika ada kegiatan di kawasan gambut atau hutan lindung itu tidak akan dikeluarkan izin baru. Nah itu sudah dipetakan seluruh Indonesia mana sih kawasan-kawasan PIPIP. Jika ada kegiatan di situ, udah nggak boleh. Kemudian ada TORA, ada PIAPS yang untuk lahan pertanian masyarakat, ada untuk LP2B itu lahan pertanian yang berkelanjutan segala macam. Jika beririsan dengan itu harus di luar. Harus di luar. Tambah sempit aja. Nggak boleh gitu. Aduh. Jadi selain kawasan lindung ada gitu juga tuh penetapan kawasan-kawasan yang kemudian secara nasional sudah ditetapkan legalitasnya juga gitu. Ya. Mungkin dengan ini kita nanti ke depan bisa lebih teratur kali ya, kita sedang mencari jalan yang lebih baik sepertinya untuk penataan ruang di laut khususnya. Ya setidaknya sih memang secara ini sih sudah dimulai lah gitu Indonesia untuk kemudian tidak menyiapkan untuk menghindari lah potensi konflik di kemudian hari gitu. Dengan PKKPR ini kan legalitas menjadi jelas. Sudah jelas gitu kan. Betul. Cuman yang terjadi tadi kalau misalkan memang ini sudah yang bermasalah kan sebenarnya yang sudah existing sebenarnya kan. Ya, yang sudah existing ada ini kan sudah ada dan lebih dulu dari peraturannya kan segala macam gitu. Dia harus lebih melengkapi dan sebagainya. Karena ya kayak di pelabuhan-pelabuhan yang sudah existing kan tiba-tiba sosialisasi PKPRL mereka jadi bingung, ini kan saya sudah bayar gitu kan, pertanyaannya kan saya sudah bayar gitu, terus ini ada PKPRL gimana ini gitu kan, pertanyaan-pertanyaan itu yang dia muncul. Tentu saja eksis di situ pasti dengan sudah berizin juga dari Hubla atau dari mana kan gitu. Nah, itu tinggal kemudian ya bisa jadi mungkin akan banyak perusahaan yang ketika dia ada kewajiban untuk membayar si PKPRL ini menjadi tidak ekonomis lagi kan gitu, bisa jadi. Iya, bisa jadi tidak sesuai dengan harapan dia kan, dia udah menghitung kan? Udah ngitung. Kayak misalkan budidaya budidaya laut, ya kan dia nempatin di situ. Skalanya berapa tuh kalau nelayan pembudidaya yang kecil-kecil di tambak-tambak yang kecil itu gimana tuh? Rumpon aja suruh PNBP kok. Serius besar gak Kang? Nggak tahu, coba deh lihat peraturannya deh. Orang nempatin rumpon aja harus PNBP. Maksud saya ya jangan itu juga gitu kan, itu kan nelayan kecil kan pemberdayaan lah, masih skalanya mungkin masih skala. Saya nggak tahu juga, mungkin ada skema sih dalam bentuk kelompok pembudidaya yang ngajuin proposal tertentu untuk area tertentu sehingga dapat PKKPRL misalkan, bisa juga sih. Misalkan ada skema itu ya alhamdulillah sih ya gitu ya. Saya juga kurang paham sih. Kan udah saya disclaim kalau saya bukan ahli. Ya paling tidak kita ada ya harus gitu kan. Harus ya.